Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Business Research Methods, dan malam ini kita membahas kualitatif methods terkait dengan kita mulai dulu dengan chapter 8, yaitu bagaimana kita melakukan collecting terhadap kualitatif data. Jadi ada beberapa key ideas di dalam capaian yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah yaitu what participants dan sites yang bakal kita pelajari. Bagaimana kita menentukan participants dan sites atau tempat yang akan kita pelajari di dalam qualitative research. Kemudian informasi seperti apa yang ingin Anda collect, Anda gather. Kemudian bagaimana Anda akan merecord data, ya, dan bagaimana Anda mengadministrasi terhadap data collection. Ini yang menjadi topik bahasan kita di dalam collecting kualitatif data. Jadi di dalam perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif adalah kalau di kuantitatif semua data harus berupa random sampling agar data tersebut dapat diakui secara kemampuannya untuk memprediksi sesuatu di masa depan, ya, atau bisa mewakili terhadap data yang lebih besar, populasi yang lebih besar. Jadi ada data sampel di mana sampel tersebut harus berupa random sampling secara acak, ya, agar bisa dapat to make claim about the population. Jadi populasinya besar, dia datanya kecil, sampel 5% untuk mewakili jumlah populasi yang besar. Sedangkan di dalam kualitatif kita tidak menggunakan random, tetapi menggunakan purpose sampling, purposive sampling. Jadi ditentukan orangnya, ya, ditentukan orangnya atau ditentukan sampelnya. Jadi bukan secara acak, tetapi secara yang memenuhi kriteria. Pemilihan orang, sites, yang mana kita memilihnya agar kita bisa memahami terhadap fenomena yang terjadi. Jadi kalau kita mengundang narasumber, memang yang narasumber yang bisa diharapkan menjelaskan kepada fenomena yang terjadi. Bukan secara random, ya, nggak bisa kita secara random menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi memang harus orang yang subject matter expert di bidangnya. Jadi kalau misalkan terkait ekonomi, yang diundang Afiliani, yang diundang Faisal Basri, yang diundang Rizal Ramli, yang diundang Sri Mulyani, itu mereka bisa membantu kita menjelaskan terhadap fenomena yang terjadi, ya. To develop, untuk agar kita bisa mendevelop detail understanding, pemahaman yang lebih detail. That might be useful, that might help people learn, belajar terhadap fenomena, that might give voice, suara kepada orang-orang yang tidak bersuara, ya. Maka kita menggunakan purposive sampling. So far so good, Araso? Nah, saya, Pak. kemudian apa saja tipe-tipe dari purposive sampling? Ada yang disebut tergantung dari kapan sampling itu terjadi, ya.
before collection atau after collection. Oke, beberapa contoh di dalam purposive sampling antara lain adalah maximal variation sampling. Jadi di dalam maximal variation sampling kita berusaha mendevelop many perspective. Ya. Berusaha mendevelop many perspective. Maximum variation sampling. Sebanyak-banyaknya. Kemudian ada yang disebut dengan homogeneous sampling. To describe subgroup secara lebih mendalam. Misalkan di kelompok usia, di kelompok milenial, ya, homogeneous sampling yang di usia 20 sampai 25. Oke. Kemudian di usia 20-25 itu kita bagi kepada yang income-nya lebih besar, lebih kecil. Nah, tetapi dia homogeneous sampling, yaitu mereka di dalam kelompok yang homogen, di dalam kelompok milenial, dalam rentang usia sekian, ya, homogeneous sampling. Kemudian ada yang disebut dengan typical sampling, ya, di mana to describe what is typical to those unfamiliar with the case. Jadi kita mencari orang-orang yang sifatnya tipikal. Ya. Misalkan para hobi naik gunung, itu typical sampling. Ya. Para penggemar gunung, para penggemar sepeda, typical sampling. Ya. Kemudian extreme case sampling to describe particularly troublesome. Jadi orang-orang yang bermasalah, penjahat yang diundang, extreme case sampling. Yang outliers, ya, para pembunuh, pemerkosa gitu ya, extreme case sampling, troublesome or enlightening cases. Kemudian ada yang disebut dengan snowball sampling. Jadi snowball adalah apabila saya mengambil satu orang, Pak Teddy misalkan sebagai sampel saya, terus Pak Teddy mengarahkan saya kepada, setelah saya dengan Pak Teddy mengarahkan saya ke Bu Astrid. Dari Bu Astrid mengarahkan saya ke Pak Anas. Dari Pak Anas mengarahkan saya ke Pak Fatah. Itu disebut dengan snowball sampling. Jadi dia ngikut kepada reference. Opportunistic sampling to take advantage of whatever case unfold. Jadi banyak sekali types dari purposive sampling, ya, di mana purposive ditujukan agar kita bisa menjelaskan terhadap orang-orang yang terpilih, can help us better understand terhadap fenomena yang terjadi. Nah, bagaimana sample size-nya? Jadi sample size itu kalau di dalam kualitatif dia tidak banyak. Jadi misalkan, tapi ada yang disebut dengan triangulasi, di mana kita mengambil beberapa perspektif dari, misalkan triangulasinya dari sudut pandang manajer, sudut pandang director, sudut pandang lain atau sudut pandang bagian keuangan terhadap masalah, sudut pandang dari bagian accounting, sudut pandang dari bagian ilmu sosial. Jadi seperti misalkan kita mengundang ahli di dalam kaitannya kepada COVID-19, kita mengundang misalkan ahli ekonomi. Kemudian kita mengundang ahli kesehatan. Kemudian kita mengundang ahli pandemi. Jadi ada disebut dengan triangulasi terhadap di mana mereka melihat permasalahannya secara
sudut pandangnya mereka. Jadi sedangkan sampel size-nya masing-masing misalkan satu individual. Satu individual dari ahli ekonomi, satu lagi ahli kesehatan, satu lagi ahli pandemi. Ya. Dan kita menggali, mengeksplor kepada sudut pandang mereka terhadap topik yang sama. Misalkan terhadap COVID-19. Bagaimana sudut pandang mereka? Ya, dari masing-masing tersebut. Jadi sampel size-nya tidak banyak di dalam kita melakukan interview, small or in-depth perspective. Nah, apa yang menjadi difference, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif secara permission? Jadi di dalam kualitatif, study biasanya dikondak di site, ya, at site. Jadi di sini masuk ke dalam etnografi. Biasanya kita kalau Anda ingin melakukan studi terhadap seorang yang di bawah garis kemiskinan, Anda datang tuh ke daerah yang di bawah garis kemiskinan dan Anda interview mereka di sana. Itu disebut dengan etnografi, at site. Atau Anda ingin mengetahui perasaan orang yang rumahnya terendam air laut, rob di Jakarta Utara. Anda datang ke site, etnografi, interview di tempat. Ya. Anda ingin mengetahui perasaan orang yang kena COVID, bukan diajak ngobrol di mall, tapi ketemu Anda pakai hazmat, pakai sepatu bot, pakai kacamata renang, pakai masker 2 lapis, pakai sarung tangan 3 lapis, semua ditempel pakai plester, tidak boleh ada yang lubang yang terbuka, dan Anda datang masuk ke ruang isolasi. Itu yang disebut dengan at site. Ya. Nah, kemudian dilakukan in-depth interview. Ya, interview secara dalam. Ya, dan mengobserve kepada apa yang menjadi gesture mereka, raut wajah mereka, ya. Kemudian keresahan mereka di dalam interview tersebut. Ya. Dan apa information yang akan Anda collect? Yaitu dari sisi observation. Bagaimana mereka bereaksi dengan pertanyaan? Apakah mereka terkejut? Apakah ketika Anda tanyakan itu mereka terkejut atau sedih atau terhenyak atau sedih atau happy? Anda lihat tuh gesturnya. Apakah mereka menundukkan mata, takut menatap wajah Anda, takut melihat mata Anda, takut ketahuan bohongnya? Ada observe. Kemudian hasil interview. Jadi ada verbatim di situ. Ada rekaman, ada verbatim yang Anda collect. Kemudian documents, ya. Ada documents yang Anda lihat, ada foto lokasi, foto tempat, ya, foto rumah, foto dapurnya yang berantakan, foto kompornya yang masih ditiup pakai bambu. Ya, foto kucing yang lagi ngendon anaknya, nyusul anaknya di pojok ruangan. Jadi Anda mendapatkan ambience dari site yang Anda kunjungi. Dan audio visual materials lainnya. Ya, ada rekaman, ada video, dan lain sebagainya. So, ini yang menjadi information yang Anda collect. Nah, observation is the process. If gathering first-hand information by observing the people. Dan Anda observe orangnya, Anda observe tempatnya, Anda jalan melewati jemuran, oke, ini daerah ini banyak jemuran di belakang rumah, you observe the situasi. Ya. Ada roles di dalam observation. Ada yang disebut dengan participant observer dan non-participant observer. Ada mungkin Anda sebagai participant, sebagai observer, ada lagi yang non-participant sebagai pengamat. Dan observational roles can be changed. Ya. Baik sebagai participant ataupun non-participant yang Anda observe. Misalkan, Anda observe adalah partisipannya, si ibunya yang Anda interview, karena dia korban kekerasan dalam rumah tangga.
Kemudian Anda bisa melihat non-observe, anaknya Anda observe, oh anaknya berantakan nih. Ya. Terus ada observe lagi orang tuanya, ibunya yang lagi motong bawang di belakang gitu ya. Itu yang non-participants. Kemudian conduct multiple observation. Ya. Record both descriptive and reflective notes during the observation. Suasananya agak temaram, terus dindingnya kumal gitu ya. Anda record itu semua. Ada memo. Ada field notes yang describe the event, the activity, and the people. Dia ketemu sedang lagi lagi mencangkul di ladang, nggak pakai baju gitu ya, cuma pakai topi caping. Nah, jadi Anda observe itu semua. Di dalam melakukan interview ada beberapa macam interview. Ada yang tipikal yang personal interview, ada yang langsung face to face, ada yang melalui telepon, ada yang melalui email, ada yang melalui focus group, ada yang melalui Zoom, ya. Several types of interview model. Yang mana yang Anda tanyakan adalah open-ended questions. Jadi bukan close-ended tetapi open-ended, di mana Anda bercita-cita untuk mengeksplor kepada know-how mereka, perasaan mereka. Yang mana itu allow participants to create options untuk respon. Bagaimana menurut pendapat Anda terhadap mahalnya harga PCR? Yang Anda tanyakan partisipannya ada banyak opsi di dia kan? Dia happy, atau dia sedih, atau dia marah, atau dia apa gitu kan? We allow the participant having options untuk responding. And they can voice their experience and perspective. Information is recorded dan ditranskrip. Ingat kemarin cara transkripnya pakai Google Doc, tinggal direkam, Google Doc udah mencatat itu semua. Jadi langsung ditranskrip untuk Anda analisa. Jadi kalau Anda udah dapat recordingnya, Anda pasang recordnya di laptop, aktifkan Google Docs dan dia otomatis langsung mencatat, menuliskan apa yang dikatakan oleh selama interview. Jadi Anda nanti tinggal edit aja lagi semua pembicaraan. Nggak perlu diketik satu-satu ya. Cara gampangnya. Di dalam interview ada 3 macam cara, yaitu structure interview, unstructured interview, dan semi-structured interview. Di mana di dalam qualitative research kita melakukan open-ended question. Ya. Pertanyaannya bisa structure, bisa unstructured. Kemudian kalau yang structure sudah ada daftar pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, itu disebut dengan structured interview. Kalau yang unstructured, berdasarkan jawabannya dia, kita mencari apa yang menjadi key focal point di sana. Apa yang menjadi focal point dan Anda respon terhadap focal point tersebut. Itu disebut dengan kita unstructured interview. Dan itu ada transcription of words-nya, tercatat semua, transkrip, semuanya dicatat. Nah, dan ini leading into data, yaitu berupa transcription atas interview yang Anda lakukan tersebut. Documents bisa berupa public or private records, ya, mostly private. Tapi kalau Anda sudah tayangkan di televisi itu sudah public. Kita bisa menganalisa. Jadi ketika ada di TV ada acara misalkan diskusi ekonomi atau apa gitu ya, Anda tinggal hidupkan laptop, Anda aktifkan Google Docs dan biarkan dia mencatat semua pembicaraan. Kemudian ada analisa. Apa sebetulnya yang menjadi tema atau apa yang sebenarnya menjadi bagaimana Anda bisa memvisualisasikannya dari data yang Anda dapatkan itu nanti. Ya. Jadi bisa Anda analisa. Atau bisa juga itu berupa dokumennya berupa data itu juga bisa berupa teks.
Jadi misalkan seperti data Twitter, nah, itu juga data teks data, ya, dimana kita tidak perlu permission, ya, karena dia sudah publish di berupa di Twitter, ya. Nah, ada permission. Jadi baru-baru ini saya melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi topik yang di Twitter. Jadi saya menggunakan R untuk melakukan text mining. Layar saya kelihatan? Belum ya? Layar saya kelihatan nggak Bapak Ibu? R-nya? Masih yang presentasi, Pak. Oke, Belum, Pak. sebentar. Masih yang slide, Pak. Oke, sebentar. Screen 2. Oke. Jadi saya menggunakan R untuk melihat apa yang menjadi topik yang lagi hangat saat ini. Jadi saya kemarin saya dengan menggunakan R, saya mencoba connect ke API Twitter, kemudian semua data di Twitter saya rekam, kemudian saya download di RStudio saya. Dan saya mencari topik mengenai misalkan Mandalika. Kemarin kan kita ada acara di Mandalika, ya. Jadi dengan keyword Mandalika, jadi saya melakukan coding untuk mendownload semua data di Twitter terkait Mandalika. Nah, jadi kemudian Mandalika, oke. Nah, kemudian saya dari semua Twitter tersebut muncul data yang banyak sekali, saya edit di R, kemudian saya peringkat di data tersebut. Mana yang paling di Twitter terkait Mandalika, kata apa yang banyak, yang paling tinggi frekuensinya di Twitter. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata Mandalika ada 6 kali disebut, dunia ada 4 kali, juara dunia Toprak 3 kali, dan PKS 2 kali, Toprak lagi. Nah, bisa berdasarkan jumlah kata yang diinginkan, bisa berdasarkan dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti tapi saya juga harus hati-hati, jangan sampai yang chatbots, yang Twitter yang robot juga saya masukkan gitu, sehingga saya ketika retweet itu tidak saya include. Jadi retweet saya bikin false. Dan kata kuncinya Mandalika, dengan kata kuncinya Mandalika. Nah, kemudian data saya download, tinggal saya baca. Jadi kalau saya mau baca berita mengenai di Twitter terkait apa lagi yang ramai di Twitter, misalkan terkait PCR, apa sentimen masyarakat sekarang, apa peringkat kata terkait PCR peringkat katanya yang tertinggi apa nih? Apakah politics atau apa gitu ya? Jadi kita bisa memperkirakan lagi masalahnya apa ini. Apa yang menjadi focal point yang paling diresahkan oleh masyarakat di Twitter. Jadi warga masyarakat Twitter itu yang mereka resahkan itu focal point-nya apa. Nah, ini bisa menggunakan RStudio. Bahkan saya kalau mau mencari data tentang Pak Teddy Irawan di Twitter, atau tweet dari Pak Teddy, misalkan saya tahu Twitternya Pak Teddy Irawan, saya bisa baca semua tweetnya, terus saya bisa melakukan profiling kepada Pak Teddy Irawan. Saya kumpulin data Pak Teddy Irawan, Twitternya beliau dengan API-nya di Twitter, nanti kita bisa melakukan profiling. Oh, Pak Teddy Irawan itu seperti ini orangnya. Atau saya punya API Instagram atau Facebook. Tinggal saya tahu Facebooknya Pak Anas Kozin, saya bisa baca itu kata-katanya Pak Anas Kozin yang paling banyak itu apa sebetulnya. Jadi kita bisa menganalisa profil dari berdasarkan data yang ada di Twitter, di Facebook, di Instagram, bahkan sampai di website. Jadi kalau ada website misalkan terkait ulasan, misalkan ada terkait topik apa gitu di koran gitu ya. Kemudian di website tersebut ada komentar netizen.
kita bisa download semua komentar, ya. Kemudian kita bisa melihat apa yang menjadi poin dari komentar tersebut. Apa yang menjadi masalah sebetulnya. Pak, Yes. izin boleh tanya Pak. Silakan Pak Kozin. Untuk kayak R Statistik Studio atau R Studio ini, apakah ada batasan ketika pengen melihat apa yang lagi happening atau trending itu, apakah langsung connect pada saat ini atau bisa kita setting dari tanggal berapa atau tahun berapa gitu Pak? Bisa Pak, bisa disetting. Jadi Bapak mau ngambil setahun, mau 7 hari, mau 3 hari, bisa disetting. Terus mau pakai 2 huruf kalimat atau 1 kata doang, ya. Terus dan lain sebagainya, bisa disetting semua. Terus Berarti kalau kita pengen melihat, pengen membuktikan yang happening 1 bulan yang lalu bisa berarti Pak ya? bisa Pak. Tinggal API Bapak powernya sampai berapa lama. Tapi kalau yang API-nya yang free terbatas ya Pak ya. Cuma 7 hari terakhir ya. Kalau yang dia berbayar API-nya dia bisa panjang gitu. Jadi karena itu juga ada yang license-nya, ada yang free, ada yang berbayar ya. Begitu juga dengan Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kalau kita Bapak mau analisa calon pacar gitu ya. Ini semua tinggal dicek Facebooknya apa, tinggal download semua punya komen dan komen teman-temannya. Nah, Anda pengen menganalisa berdasarkan komen teman-temannya, focal point-nya dia ini apa? Nakal atau alim gitu ya. Wah, ini kata-katanya kacau nih misalkan gitu ya. Anda bisa ngelihat peringkat kata gitu ya. Atau sentimen dari komen kepada dia, apakah positif ataukah negatif. Nah, itu menggunakan RStudio. Nah, ini ya, silakan. Masih meneruskan pertanyaan Mas Ahas. Ya. Ini kalau di aplikasi ini bisa mengurangi ini nggak Pak? Kan kalau misalkan kita searching ya, misalkan nih Pak ya, saya kan kerja di sawit ya Pak. Misalkan saya nyari sawit, itu kan semua terkait dengan berita-berita sawit kan muncul ya Pak. Ya. Ada nggak di aplikasi ini ada kata-kata yang misalkan yang tidak perlu ada, misalkan seperti itu Pak? Bisa, Bapak Bapak bisa exclude ini. Pilihannya bisa exclude. Jadi kalau di sini ada pilihannya ini sebenarnya agak panjang nih ya. Semua tweetnya ada muncul semua. Jawa Pos kepada Bapak Anies Baswedan, mohon Bapak hadir di Mandalika. Nah, ini ada kata-katanya nih. Jadi ada semua tweet itu muncul, tapi Bapak bisa pilih mana yang komen yang di-exclude. Misalkan yang dia double counting, kadang-kadang ada robot ya. Satu kata itu diulang ribuan kali, Pak. Jadi kesannya netizen lagi ngebahas itu semua, bombastis ke sana. Padahal cuma satu kata yang diulang di 1000 robot. Jadi itu juga jadi bagaimana kita istilahnya remove duplicates. Atau kita exclude topik yang mengenai ini. Jadi kita topiknya sawit, tapi kita exclude yang topik yang lain gitu ya. Jadi yang muncul dia bisa terpisah antara topik yang Bapak tidak inginkan. Menjawab Pak Tri? Oh iya Pak, siapa? Oke. Pak Jadi mau nanya Pak Jadi. Ya, silakan. Dan pertanyaan dari Pak Anas tadi, ya. Untuk aplikasi ini apakah hanya digunakan untuk mengetahui frekuensi dari suatu kata aja Pak? Atau jadi dia bisa melihat sentimen. Jadi kata ini sentimennya positif atau negatif. Jadi kita menghitung berapa banyak sentimen positif terhadap komen yang diberikan. Jadi ada lagi nanti dia diadu dengan database untuk sentimen ya. Nah, tetapi tentu yang hanya bahasa Indonesia masih terbatas ya. Kalau yang bahasa Inggris sudah lengkap. Saya biasanya kalau buat penelitian untuk yang bahasa Inggris ya. Jadi karena kamus bahasa Inggris itu udah lengkap ya. Kalau di function library-nya udah lengkap. Kalau yang bahasa Indonesia masih kadang-kadang kita agak slang kan. Kalau kalimat yang pakainya YG gitu ya. Kalau sayang SYG gitu. Jadi sering kalau di bahasa Inggris dia udah bisa langsung kata-kata itu dia sudah banyak padanannya. Jadi kalau di yang Indonesia masih belum banyak yang kita buat database untuk data-data bahasa seperti itu. Tapi itu bisa Pak Damar dengan keterbatasan database ya.
Iya. Terima kasih Pak Jari. Pak Jari menyambung pertanyaan itu Pak Jari. Ya. Biasanya kan saya sering dengar-dengar ya, tapi saya bukan pengguna. Jadi kayak Google Ads akan menghitung frekuensi suatu kata gitu Pak. Keyword gitu kan, minat terhadap sesuatu gitu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan tools-tools yang lain, itu seperti apa ya Pak bedanya? Apakah ini kelebihannya memiliki keunggulan untuk mengetahui sentimen positif atau negatif, atau seperti apa ya Pak? Mohon maaf, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, jadi ini semua dimulai dari web crawler. Jadi kita itu melakukan apa yang disebut dengan web crawler. Jadi ada data itu bisa dapat dari Instagram, bisa dapat dari Twitter. Nah, bisa juga dari web crawler. Jadi kita mendownload web crawler dari Google Web Crawler gitu ya, Google. Kemudian kita install web crawlernya. Kemudian kita setiap website itu kita bisa sedot Pak datanya, data kalimatnya, misalkan ulasan Tokopedia lah gitu ya, Tokopedia. Saya ingin ulasan Tokopedia misalkan. Nah, nanti kita tinggal aktifkan web. Nah, gini ya. Terus kita bisa klik kanan itu inspect. Nah, kita bisa melakukan di sini web scraper. Ya, bukan web crawler ya, web scraper. Jadi kita bisa melakukan web scraper untuk kita mau komentar-komentar itu kita download. Jadi kita tidak perlu lagi kita jadi tinggal bikin create new sitemap. Nah, jadi kita bisa download terhadap komen-komen yang ingin Anda analisa. Jadi nggak perlu sebenarnya ada salah satu, jadi sebagai alternatif untuk penelitian, jadi nggak perlu interview sana sini gitu ya. Sebenarnya komentar dari netizen itu udah ada semua, tinggal Anda sedot aja datanya. Tinggal Anda sedot menggunakan web scraper. Jadi Anda bisa download web scraper dan Anda install add-on-nya di Chrome. Nanti Anda tinggal download itu ulasan-ulasan terkait apapun, ya. Atau ulasan mengenai Tokopedia. Jadi kalau Anda punya produk, ya Anda sebetulnya nggak perlu lagi bikin data panel, cari orang, isi komentar mereka udah ada semua, komplain mereka udah ada semua di web scraper. Nah, itu cara gampang. Setelah data didapatkan, baru kita masukkan ke R untuk melakukan alternatifnya untuk melakukan frekuensi terhadap kata-kata yang paling sering muncul, bagaimana sentimen netizen terhadap produk kita, bagaimana dan bisa melakukan grounded teori juga. Ada teori baru lagi yang muncul nih. Ternyata netizen itu sangatlah concern kepada kategori apa, tema apa, dan sebagainya. Kebayang Pak Damar? Iya Pak Jari. Terima kasih Pak Jari. Cukup jelas Pak Jari. Alright. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita dapat good source for text data. Jadi data teks ini kita dapatkan dari banyak macam source, ya. Data publik, ya, bisa dari manapun. Dan itu kita bisa analisa, ya. Profil dari pegawai di kantor. Ya. Pegawai di kantor ada tim rekrutmen. Ini orang profilnya kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ya. Apakah dia LGBT atau dia straight? Nah, itu kita bisa ketahui dari Instagramnya. Maka sekarang ketika orang melamar selalu diminta tolong Instagramnya, Facebooknya apa, Instagramnya apa, TikToknya apa, untuk bisa si bagian human resource untuk menganalisa profiling. Jadi mereka nggak lagi percaya dengan ngisi-ngisi pertanyaan, tapi dia melakukan profiling terhadap sosial media menggunakan text analytic. Yang itu masuk ke dalam qualitative approach. Kualitatif. Tapi menggunakan teknologi, menggunakan software. Ada R Studio yang menganalisa, bisa menggunakan R, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan NVivo. Ya, NVivo juga bisa melakukan itu. Ya. Untuk visualisasinya juga kepada visualisasinya juga. Semuanya bisa melakukan visualisasi. Jadi bisa melihat, oh setelah ini dia ngapain. Jadi kita bisa tahu itu.
Nah, kemudian audio visual material. Determine the material that can provide evidence to address your research questions. Jadi ada video, ada rekaman. Kalau Anda interview menggunakan Zoom, Anda record Zoom-nya gitu ya. Collect the data dan organize. How will you record the data using protocols? Ya. Observation protocol dan interviewing protocol. Protokolnya bagaimana? Ya, Anda harus ada ketika Anda recording, pertama harus ada informed consent dulu. Informed consent kepada participants, bahwasanya mereka sedang direkam. Saya merekam suara Anda, saya merekam video Anda. Jadi kita ada informed consent kepada mereka. Dan kemudian kita ada icebreaker, probing untuk mengclarify dan mengelaborate. Mengklarifikasi, elaborasi terhadap permasalahan. Dan terakhir tentu dengan closing comment, that thanking, berterima kasih kepada mereka. Tetapi selama interview selalu gunakan open-ended question. Ya. Jangan ditanyakan, jadi Bapak senang atau tidak senang? Itu close-ended. Selalu berikan mereka pilihan untuk memilih. Open-ended. Jadi bagaimana perasaan Bapak? Ya, supaya kita bisa elaborate. Apalagi kira-kira kemana arahnya perasaannya ini. Jadi kita going deep ke sana. Nah, how you administer? Ya, bagaimana kita lihat secara ethical issues, ya. Bahwasanya ada time needed for data collection, ya. Kemudian permission to use the material, ya, informed consent, bahwasanya data mereka akan kita gunakan untuk penelitian. Ethical issues, anonymity of participants, true purpose of study without deception. Jadi informasi dari participants itu confidential. Jadi jangan sampai kita membocorkan data participants. Karena itu menjadi ethics issues di dalam penelitian kita. Alright, itu mengenai chapter 8, yaitu how do we collecting the qualitative data. Any questions terhadap chapter 8? Any questions? No questions? Alright,